Yang pertama dari sisi format, yang kedua dari sisi kultural. Tapi sebelum saya menanggapi dua sisi ini, merespon dari dua sisi ini, saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada Gus Yahya tentunya sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Apa yang menjadi titik apresiasi saya? Yang menjadi titik apresiasi saya kepada beliau adalah kemampuan beliau sebagai manajer, sebagai pemimpin yang memang lebih cenderung dalam pemahaman saya terhadap beliau ingin menggerakkan umat atau warga Nahdliyin, baik warga Nahdliyin yang secara otonom di luar organisasi NU yang membuat organisasi NU sendiri, tapi rohnya ada roh Nahdlatul Ulama, roh An-Nahdliyah, maupun menggerakkan warga NU dalam konteks membangun sebuah peradaban yang di sana betul-betul menjadikan NU sebagai spirit peradaban. Dan Gus Yahya cukup berhasil dalam pandangan saya mampu menggerakkan dua aspek ini, sehingga cenderung dalam sejarah kepemimpinan Gus Yahya itu cenderung di belakang layar, ingin menampilkan kesejarahan warga Nahdliyin secara utuh, sehingga cenderung low profil Gus Yahya di mata saya, sehingga sejarah kepemimpinan Gus Yahya di PBNU ini yang nampak justru orang-orang yang didorong oleh Gus Yahya secara tersirat, secara implisit, termasuk diantaranya munculnya sosok tradisionalis transformatif, sang pemikir baru, yaitu Kiai Haji Imaduddin Otsman. Juga Gus Yahya berhasil menggerakkan civil society dari belakang, sehingga yang mengisi ruang sejarah civil society ini justru orang-orang yang di luar struktur NU. Peran ini yang ingin dimainkan oleh Gus Yahya sebagai bentuk kelebihan menurut saya, sehingga terkesan sekarang ini sejarah pembebasan dan pencerahan itu tampak justru dari orang-orang yang di luar struktur, tapi tidak terlepas dari peran-peran cerdas Gus Yahya dari sisi struktural. Ini analisis saya, Mas Soleh boleh tertawa, boleh menolak, tetapi ini analisis. Baik, terkait dengan dua sisi yang saya janjikan tadi, sisi struktural, sebenarnya Gus Yahya itu sedang tes saja, sehingga tidak langsung ditandatangani Gus Yahya. Cenderung pengurus-pengurus yang menjadi wakil di sana yang menandatangani surat itu, saya lihat itu merupakan bentuk, sebenarnya surat itu penting, ya nggak penting tapi sangat penting. Mengapa saya katakan demikian? Sebenarnya itu kan hanya untuk warning, surat itu warning untuk ada kekhususan, tetapi sebenarnya yang nampak di surat itu adalah seolah-olah itu surat untuk umum. Jadi iltifat an huduri dhihni, kalau saya pinjam bahasa balaghah itu artinya apa? Sebenarnya surat itu untuk Patman, yang notabene memang betul-betul menggunakan brand Jatman, hanya merubah nama, dan di situ betul-betul ada Jam'iyah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, ada Jam'iyah, ada Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Secara hukum itu kan brandnya brand Jatman sebenarnya, tetapi ada nuansa yang sangat lembut yang ingin dilakukan oleh Pekalongan dalam tanda kutip untuk menggeret pengurus-pengurus atau mereka yang dulu di Jatman bagaimana tetap bisa satu gerbong dalam gerbong Patman begitu. Nah, Gus Yahya ingin membangun komitmen setelah menyetujui adanya Jatman sampai mengawal sampai sukses dalam kepemimpinan
Kiai Haji Halwani dan Kiai Haji Mas Pur Musa itu betul-betul ingin dijaga komitmen itu. Lah, surat itu sebenarnya seolah-olah untuk seluruh organisasi yang di situ memiliki organik dengan NU, padahal sebenarnya tidak ada sistem organik dengan NU. Saya hanya ingin menegaskan itu. Tetapi sebenarnya ada tembakan secara khusus, yaitu Patman. Karena selama ini kan memang nggak ada masalah sebelum ada Patman, dan semuanya mengalir, berjalan, dan memang semuanya tidak ada yang mengaku-ngaku atas nama organisasi NU. Seperti PBI LS tidak mengaku-ngaku atas nama organisasi NU, tapi rohnya roh NU, rohnya roh yang berbasis. Mengapa banyak warga NU membuat organisasi tetap menggunakan roh NU? Karena ingin berpegang pada syarah hikam, la tashab man la yunhiduka ilallahi haluhu wala yadulluka alallahi maqaluhu. Jadi kita itu sudah membuat satu komitmen untuk bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya itu bisa membangkitkan pembebasan dan pencerahan kita, atau makalah-makalahnya itu menunjukkan untuk menguatkan ketergantungan kita kepada Allah. Dan sebagai warga Nahdliyin merasakan itu dalam ruang gerakan Nahdlatul Ulama, sehingga secara organisasi kalau ada yang buat organisasi kemudian menggunakan nuansa ke-NU-an dalam konteks gerakan personal, misalnya saya, Kiai Imad dan kawan-kawan menggunakan nuansa ke-NU-an, itu suatu hal yang wajar karena terikat dengan marwah atau spirit Nahdlatul Ulama yang diambil dari syarah hikam itu tadi, Mas Yusuf. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka alallahi maqaluhu itu. Jadi intinya secara formal surat itu sebenarnya ditujukan kepada yang selama ini memang ingin menggunakan NU sebagai legitimasi organisasi barunya, yaitu Patman itu. Yang lainnya nggak ada masalah sebenarnya.